Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Bahagia nggak? Bahagia. Gimana? Sedikit. Sedih. Oke. Baik, kita berjumpa lagi bersama Bu Desi. Hari ini akan belajar fisika, melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah belajar hukum 1 dan hukum 2 Newton. Hari ini kita akan belajar hukum 3 Newton. Nah, ini kayaknya penuh semua ya, berarti nihil ya, nggak ada yang nggak masuk. Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya biar belajar kita ke depannya ini fokus, kita akan coba apa saja sih agenda kita belajar pada siang hari ini. Ada 5 agenda. Yang pertama adalah pembukaan, kedua ada pengkondisian, ketiga ada sedikit ulasan materi, kemudian nanti kita akan belajar secara berkelompok. Di situ kalian akan berdiskusi secara kelompok, kemudian presentasi dan ditutup dengan penutup, gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton itu kayak gimana sih ya? Kita akan coba. Bu Desi punya video. Kegiatan apa yang terlihat di video? Kegiatan apa? Mendayung. Ya, kayaknya lagi lomba apa ini? Mendayung gitu ya. Di River Moon gitu kan? Udah pernah di sana? Oh, iya. Ada lomba yang mendayung. Kalian lihat ya, aktivitas mendayung. Ada beberapa orang yang pakai papan dayung itu ya. Lihat, mendayungnya ke arah mana? Ke belakang, ya kan? Tapi ketika mendayung ke belakang, yang terjadi justru perahunya bergerak ke depan. Tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini ada 2. Yang pertama, menganalisis konsep hukum 3 Newton. Yang kedua, menerapkan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Caranya, di bulan Ramadan itu adalah momentum kita itu untuk apa? Sesuatu yang lebih baik, gitu kan ya? Sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang apa sih hal-hal positif yang bisa kita munculkan. Nah, kita mau ambil momentum itu. Tadi kan kita udah paham nih, sama-sama paham tujuan pembelajarannya. Gimana caranya? Ada gitu ya. Tadi positif, hal-hal positif, hal-hal yang baik yang akan kita terapkan di pembelajaran kita pada siang hari ini menjadi sebuah keyakinan. Namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Keyakinan diambil dari semuanya anggota kelas, dari setiap kalian. Bukan dari Desi, bukan dari sekolah, tapi memang murni dari diri kalian sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk agar menunjang pembelajaran kita tuh lebih berhasil lagi, gitu ya. Kelas 11 IPA 2. Ayo kita sama-sama sepakat bikin beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada yang muncul dari kalian untuk kita sepakati, yang tujuannya itu nanti bisa menunjang keberhasilan pembelajaran. Paham ya? Oke. Berperan aktif, oke. Artinya kalau Bu Desi memberikan umpan, kalian respon balik begitu ya maksudnya ya. Oke. Yang lain bisa maju? Ada yang punya ide yang lain? Kesepakatan yang lain? Apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Maksudnya apa? Saling menghargainya gimana? Oke, saling menghargai pendapat gitu ya. Silakan bisa ditulis. Oke, ada yang mau beri pendapat untuk yang ketiga? Kita udah dapat 2 aktif.
Yang kedua, saling menghargai pendapat ya tadi ya. Oke, saling menghargai pendapat. Ada yang lain? Ketiga, apa? Bekerja sama. Bekerja samanya dalam apa ini? Oke. Oke. Gimana yang lain sepakat? Sepakat ya. Artinya keyakinan kelas itu enggak semata-mata cuma ditulis aja loh. Dia punya konsekuensi yang harus, kan itu kita bersepakat ya. Kalau kita bersepakat berarti kita harus konsekuen juga menjalaninya. Karena itu udah jadi keyakinan kita bersama, gitu ya. Artinya sudah jadi keyakinan kelas, sudah menjadi keyakinan kita bersama, sudah punya tujuan nih yang mantap semua nih, yang aktif, saling menghargai pendapat, saling bekerja sama, bekerja keras, disiplin, kompak, solidaritas. Nah, sekarang actionnya kita harus konsekuen untuk melakukan keyakinan kelas itu tadi. Gimana? Sepakat untuk konsekuen meyakini dan melakukan keyakinan kelas? Jadi saya harap ketika keyakinan kelas itu nanti terimplementasi di pembelajaran, maka pembelajaran kita itu nggak hanya sekedar belajar fisika, tapi ada makna-makna kehidupan, makna-makna nilai yang bisa kita ambil lebih baik. Itu ya. Yang rasakan lagi perasaan apa yang ada di hati kalian, lagi ngapain, lagi ada rasa gimana sekarang ini? Gak sabar mau pulang. Oh mau pulang. Gak sabar mau pulang. Apa? Berarti perasaannya apa? Gak sabar mau marah, atau gak sabar tidur, atau gak sabar terus jadi sedih? Gak sabar untuk tidur Tapi maksudnya ke arah mana? Ke arah berarti kalau ini jadi gak sabar tuh bilang jadi kayak semangat gitu ya? Sedih, marah, atau apa tadi? Semangat, bersemangat jatuhnya. Oh bersemangat cepet pulang gitu ya. Oke, udah ceritanya perasaan kalian ada hari ini gitu ya. Bahwa kita sebagai manusia, ketika kita itu bisa mengenali gitu ya, mengenali apa sih perasaan yang ada di dalam diri kita. Dan itu lah pernah dengar kecerdasan emosional ya? Iya. Jadi cerdas itu kan nggak hanya intelektual, ya. Ada yang namanya kecerdasan emosional, dan ternyata manusia bisa survive hidupnya menjalani semua permasalahan kehidupan di asrama, di sekolah, ya. Itu justru 90% itu karena dia berhasil dari sisi kecerdasan emosional. Dia bisa survive itu dari sisi kecerdasan emosional. Nah, itu dimulai dari kita itu sadar diri. Di sini ada yang namanya psikolog, namanya Kurcik, ya. Dia membagi emosi manusia itu menjadi 8, gitu ya. Warnanya satu gradasi itu sama, misalnya nih gembira, ini dia satu gradasi, nikmat, gembira, nikmat, ya. Nah kebalikannya gembira itu diagramnya ada di kebalikannya. Kebalikannya gembira itu sedih, duka, sedih, dunia trauma. Jadi ini namanya roda emosi Kurcik. Jadi Kurcik itu psikolog. Dia membagi, mendimensikan 8 dimensi emosi manusia menjadi 8. Gunanya untuk apa? Itu tadi. Kita itu manusia ketika kita bisa memilah kita ada di mana. Gitu ya. Oh, saya harus bagaimana? Kalau nggak begini, nanti akan seperti ini. Nah, sekarang kita akan latihan dengan cepat. Ya. Kita bantu. Bisa bantu. Kalian sekarang benerkan, pikirkan secara benar-benar, gitu ya. Benar-benar merenungkan ini. Tuliskan perasaanmu pada sticky note. Silakan.
biasa aja juga berdiri. Oke. Kenapa? Bosan. Bosannya bosan apa? Maksudnya apa? Oh, bosan aja. Disebabkan oleh apa biasanya? Sekarang ini bosannya dikarenakan apa? Karena nunggu kalau selalu Nunggu buka. Biasanya aktivitasnya apa? mengaji. Iya loh, beneran ngaji ya, bisa saya. Terus biasanya untuk menunggu waktu buka puasa itu yang dilakukan apa? Tidur. Itu menyiapkan buka puasa. Oh iya, catering kok. Iya kan, Apa? Menyiapkannya apa? menyiapkan ke belakang ke dapur terus ngambil takjil terus beli di kantin. Beli di kantin. Oke. Tidak peduli sekarang malam-malam kita dapat mengatasi masa depan. Kita nggak akan berhenti, gitu ya. Seberat apapun malam, pagi itu masih datang gitu. Dan nggak apa-apa kita itu menunjukkan kelemahan kita. Gitu. Menjadi diri kita apa adanya. Jangan membohongi diri kita sendiri, jadilah diri kita sendiri, gitu ya. Sedikit, sebentar aja. Ada apa? Gambar apa ini? Yes. Ada orang megang tali, talinya ditarik, jatuh enggak? Enggak ya? Enggak. Misalnya dia bawahnya pakai skateboard, dia pegangan tali, jatuh enggak? Jatuh. Penerapannya, nih ada. Kita dorong apa ini? Yang ini? Dorong lemari. Ini yang tadi besi sandal berjalan, ya kan? Ini apa? Roket kok bisa meluncur ke atas karena apa? Nyalain gas api, ya. Dia menekannya ke bawah. Roketnya jalannya ke atas. Nah sekarang, ke atas, posisinya ke atas, terus dilepasin. Apa yang terjadi? Sekarang satu lagi coba. Sekarang artinya berbeda. Arahnya dibedain, nggak ke atas lagi. Oke? 1, 2, 3. Nah, ada yang mau? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Pas terlepas dari balon keluar apa? Udaranya keluar kemana? Ke bawah. Balonnya ke atas. Oke. Aksinya udara keluar. Reaksinya gitu ya, bisa dipahami ya. Itu hukum 3 Newton, aksi, reaksi. Nah, sekarang kita akan diskusi kelompok dengan mengerjakan KKBD. Desi akan bagikan. Nah, Desi akan bagi kelompoknya berdasarkan minat kesukaan gaya belajar kalian. Kalian pasti pernah dengar visual, auditory, kinestesis ya? Ya, ini ada beberapa ciri-ciri terkait dengan gaya belajar. Nah, kalian Desi bebasin untuk bekerja sesuai dengan minat belajar kalian. Yang visual biasanya tulisannya rapi, suka melihat gambar, bicaranya cepat. Ya, auditory. Biasanya belajarnya sini, nggak suka keributan. Terus kalau ngapalin kenceng, siapa yang suka ngapalin kenceng di kamar mandi itu auditory. Terus kalau yang kinestetis ya itu tadi ya, yang maju harus melihat, melakukan sendiri, niup balon sendiri, itu kinestetis. KPD, kalian bebas berekspresi sesuai dengan minat gaya belajar kalian, gitu ya. Nanti 10 menit
Ya, jam 2 kita akan presentasi. Bu Desi menyediakan beberapa yang bisa kalian manfaatkan, media-media yang bisa kalian manfaatkan, bebas di sini, boleh ngambil. Silakan. Ini rencana mau bikin apa? Oke, betul. Belajar apa, diskusi sesuai dengan gaya belajar beda nggak dengan kelompok yang enggak sesuai dengan minat gaya belajar? Beda ya. Lebih nyaman atau lebih rasanya gimana? Ya, rasanya lebih gimana? Rasanya lebih sefrekuensi, jadi kayak ini benar. Oke. Gak usah lama-lama, langsung action. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami. Ada ini kan? Ada timbangan. Kan F-aksi kan kanan ya. Itu pakainya tuh yang pakai yang gravitasi. Tuh kita tuh beda loh kalau misalnya mau berdiri angkat tangan sama tombol. Nah, tombol itu tuh beda. Kalau misalnya yang berdiri doang Berdiri normal itu beratnya 40 kilo. Kalau dia berdiri dengan tangan, nah tangan plus jinjit ya. Nah, itu beratnya lebih sedikit ya. Iya. Silakan. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Ingin itu ketika benda pertama memberikan daya reaksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan daya reaksi yang sama besar kepada benda pertama, namun di arahnya berlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang hukum Newton 3. Jadi bunyi hukum Newton ketiga yaitu adalah jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A. Misalnya sama tetapi arahnya berlawanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, memberikan form untuk nomor 2. Ya, bikin PPT. Oke, balik lagi kita sampai ke, ayo kita sama-sama tarik kesimpulan. Ada yang mau bantu Desi untuk menarik kesimpulan? Yang pertama dari kelompok 1 dulu. Satu kesimpulan aja. Oke, aksi selalu berlawanan dengan reaksinya. Di mana rumusnya dari hukum digital adalah iya, F aksi sama dengan min F reaksi. Dan mengambil kesimpulan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Nah, yang terakhir, yang paling akhir, biar kalau pembelajaran kita itu bermakna, kita akan mencoba untuk refleksi. Bagian mana dari pembelajaran ini yang paling menarik? Kerjasama kelompok yang ini tadi pakai karena disesuaikan sama ini kriteria belajar kita. oke belajar itu yang paling menarik. Kalau tantangan waktunya tapi ternyata kalian bisa mengatasi tantangan itu nggak tadi? Good job, ya. Tidak ada tantangan yang tidak bisa kita lakukan.
bertemu kembali di pertemuan kita minggu depan. Kita nanti akan membahas aplikasi dari hukum 1, 2, 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Terima kasih atas partisipasi kalian, kerja keras kalian luar biasa. Banyak hal yang kita dapat ya hari ini ya, dari budaya-budaya positif, dari keyakinan telah, mengalih perasaan, emosional kita, kemudian ternyata bekerja dalam gaya belajar itu lebih nyaman, dan ternyata hukum 3 Newton ternyata menarik ya, banyak sekali penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ya. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat, berkah. Kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.